sekalian, healing virtual di Taman Kota Tasikmalaya. Di sini tepatnya jalan saja. Di depan kita bisa lihat ada Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Sangat luas kan guys. Baiklah, ayo kita lihat Taman Kota Tasikmalaya. Oh iya, teman-teman tahu nggak kota Tasikmalaya itu di mana ya? Dan sebenarnya kota Tasikmalaya itu apa ya? Oke, baiklah, aku jelaskan sedikit ya. Kota Tasikmalaya merupakan daerah otonomi yang berkaitan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Dahulu, Kota Tasikmalaya merupakan ibu kota dari Kabupaten Tasikmalaya, tetapi meningkat statusnya menjadi kota administratif pada tahun 1976. Nah, lanjut kita masuk ke dalam taman kota. Sebenarnya taman kota itu apa ya? Jadi, taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi secara sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota, menurut Menteri Pekerjaan Umum tahun 2008. Nah, selain itu, yang harus kita ketahui, taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota. Untuk tugasnya memperbaiki kualitas udara sebagai ruang hidup flora dan fauna setempat dan sebagai tempat beristirahat manusia. Agar taman kota dapat memenuhi tuntutan tersebut, maka taman masing-masing harus cukup luas dan memiliki penghubung hijau, di antaranya biotop interconnection dengan pinggir alami pada jalan-jalan tepi sungai. Pemeliharaan taman kota harus diminimalisasi menjadi basic green tanpa penggunaan pupuk pestisida dan insektisida kimia, menurut Frick tahun 2006. Jadi udah tahu kan arti dari Taman Kota Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya itu apa? Teman-teman, Taman Kota Tasikmalaya ini tentunya milik pemerintah kota ya. Jadi tak ada bayar tiket masuk. Untuk luasnya perlu teman-teman ketahui hanya 0,44 hektar sobat, tak terlalu luas, namun cukuplah ya untuk merefresh pikiran dan hati kita dari mumetnya karena capek kerja. Hehehe. Teman-teman, Taman Kota Tasikmalaya ini terletak di pusat kota loh, tepatnya di Jalan Kyai Haji Zainal Mustafa, Empang Sari, Cideng, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Tempat ini ramai sekali dikunjungi pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Sangat disayangkan jika sobat traveling berada di kota Tasikmalaya tapi tidak mengunjungi taman kota yang mempunyai keindahan yang tiada duanya ini. Apalagi bagi yang sedang melakukan perjalanan, taman ini bisa dijadikan sebagai tempat beristirahat. Penumpang bisa santai melemaskan otot sembari menunggu mesin kendaraan dingin. Jika sobat traveling masih bingung dengan lokasi atau letak dari Taman Kota Tasikmalaya ini, jangan khawatir karena Google Maps selalu siap menjadi kompas traveling sobat dan pastinya sesuai lokasi. Keunggulan dari Taman Kota Tasikmalaya ini diantaranya penduduk sekitar sangat ramah tamah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Selain itu, tepat di depannya ada Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Taman kota ini dulunya bekas kantor DPRD Tasikmalaya, kemudian diubah menjadikan ruang terbuka hijau. Taman Kota Tasikmalaya ini memiliki beberapa fasilitas seperti taman bermain anak yang cukup atraktif, yang terdiri dari ayunan, jungkat-jungkit, dan lainnya. Ada juga bangunan seperti saung di tengah taman, terdapat payung-payung besar berwarna-warni, dan terdapat plang besi bertuliskan Tasikmalaya yang digunakan warga sebagai latar untuk foto-foto. Ada juga beberapa penyewaan wahana permainan anak seperti mandi bola, odong-odong,
playdoh, memancing ikan, hingga otoped. Semuanya sangat seru dan pastinya dapat merangsang kreativitas dan ketangkasan anak-anak. Dengan tarif yang sangat ekonomis, para pengunjung cilik dapat memperoleh manfaat dari kegiatan bermain sambil belajar ini. Pantang dilewatkan bagi sobat traveler yang sudah berkeluarga dan ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama buah hati. Adapun saran dan tips sebelum menuju ke tempat objek wisata Taman Kota Tasikmalaya ini, sobat perlu mempersiapkan keperluan yang sobat butuhkan, seperti kamera. Sobat pasti ingin mengabadikan momen bersama keluarga ataupun teman-teman sobat. Selain itu, jangan lupa untuk membawa perlengkapan pribadi, seperti tisu kering atau tisu basah, sabun, masker, dan antiseptik. Yang sobat perlu ketahui, Taman Kota Tasikmalaya ini dulu apabila dikunjungi siang hari terasa sejuk, namun semakin ke sini cuaca di Kota Tasikmalaya semakin panas dengan suhu sekitar 34 derajat Celcius karena adanya global warming dari meningkatnya jumlah kendaraan maupun dari barang-barang elektronik lainnya yang menyebabkan lapisan ozon bolong sob. Jadi lebih recommended dikunjungi saat sore hari ya. Malam minggu taman ini akan semakin ramai karena ada banyak orang yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Suasananya akan sangat menyenangkan. By the way, HP sobat boleh diputar ya. Hihihi. Di belakang aku ini ada tempat baca buku. Nah, di samping gedung tadi kita bisa lihat ada tugu berwarna oranye ini. Nanti kita baca ya tulisannya apa. Bagus kan? Ada bunga warna-warni, ada bebatuan. Sangat indah. Di kecelakaan Cikahuripan harapan dina Surya Sangkala rasa suka gapura capura bagja. Gak kelihatan bawahnya mah itu Titi Mangsa kalau gak salah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 3 November 1976 telah meresmikan Kota Administratif Tasikmalaya. Tertanda Menteri Dalam Negeri. Gak kelihatan namanya guys. Nah, ini salah satu taman bermain anak yang tadi aku sudah sebutkan. Warnanya cerah ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Aduh. Ternyata ini. Jadi di sini tangganya naik turun untuk menuju ketangkasan anak. Baiklah guys, di sini khususnya di tempat ini dekat kantor polisi aku pernah melakukan kegiatan sosial kayak bergabung sama komunitas dan aku juga belum nikah. Ini tempat aku nge-shoot foto, di shoot fotonya di sini. Dulu itu pernah Hamada Foundation. Jadi Hamada Foundation itu ngelakuin kegiatan sampai udah ada struktur organisasinya. Berhubung memang dulu Hamada Foundation ini baru kalinya dan digagas oleh kita sekomunitas. Sekarang udah juga, jadi agak susah buat ikutan kayak
kayak gitu. Nah, di Hamada Foundation itu memang ada pusatnya, terus sampai ada temen juga yang punya organisasi Bulan Sabit Merah, itu khusus yang buat donor darah. Jadi kalau di PMI stoknya udah habis, bisa ke Bulan Sabit Merah. Cuman sekarang udah lost kontak, mungkinnya nanti aku coba cari lagi, lupa lagi namanya teh. Ada sih temen yang masih ingat, dan dulu juga ikut SKPP. SKPP teman-teman tahu nggak? Sekolah Kadar Pengawasan Partisipatif. Jadi kebetulan ketemu lagi di sana, cuman sekarang udah lost kontak lagi dan udah punya pekerjaan masing-masing sendiri. Nah, di sini selain memang tempatnya di pusat kota, jadi enak banget. Soalnya di sini menyimpan beragam cerita waktu aku kuliah, waktu aku kajian, waktu aku ketemu organisasi-organisasi di Masjid Agung, di Taman Kota. Ini sangat punya cerita sendiri buat aku. Jadi tempat ini adalah tempat yang paling indah buat aku dan paling mengesankan. Semoga Taman Kota ini dan Masjid Agung ini bisa terus ada buat masyarakat dan tentunya bisa terus terpelihara. Memang kalau dilihat ya dari sana itu yang berjualan dilarang membuka usaha di wilayah Taman Kota, tapi mungkin sebagian masyarakat kita yang menengah ke bawah belum mampu atau belum tahu gitu ya, jadi masih berjualan. Tapi di sini juga kita sebagai pengunjung itu ada tempat nongkrong, nggak ada tempat buat jajan, itu rasanya kurang ya teman-teman. Jadi ya mutualan lah istilahnya, dimana ada tempat nongkrong, dimana ada tempat buat istirahat atau healing seperti ini, justru memang cocok ada jajanan bisa sambil menikmati. Kita kan kalau misalnya ngobrol aja di sini terus nggak ada kayak makanan cemilan kan kayaknya kurang ya gitu. Terus selain itu di sini juga memang pusat kota untuk kendaraan roda 2, roda 4. Kita harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya teman-teman, kayak punya STNK, SIM, terus pakai helm, berkendara jangan ugal-ugalan juga gitu kan, biar kita berkendara aman, nyaman, dan selamat gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like ya, jangan lupa bantu aku juga buat subscribe